saya Deni Suleningsih. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya akan melaksanakan PPL Siklus 2 dengan materi penerapan perilaku demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada era keterbukaan informasi dengan menggunakan model pembelajaran project based learning. Yuk ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh KM Rijal memimpin doa hari ini? Sikap. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar ya, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Ardelia, oh sakit. Yohana, nah tadi ada beberapa teman kita yang sakit ya. Alangkah baiknya kita doakan ya supaya mereka lekas sembuh ya. Amin ya Rabbal alamin ya. Anak-anak, sebelum belajar juga, yuk berdiri semuanya. Coba dilihat kerapihan pakaiannya ya. Dan kelasnya apakah sudah bersih? Coba bajunya sudah dimasukkan semuanya. Nah ya, sudah rapi semuanya. Kelas sudah bersih belum? Sudah ya. Tadi piket kan kalian ya? Nah ya, bagus. Boleh duduk kembali. Untuk lebih meningkatkan lagi semangatnya, nanti alangkah baiknya kita menyanyi lagu nasional terlebih dahulu ya. Nah, nyanyinya ada judulnya nih, yaitu Bangun Pemudi Pemuda Indonesia ya. Jadi kalian nyanyinya harus semangat ya. Boleh siapa yang mau memimpin? Boleh melatih, silahkan maju ke depan. Nah, yang lainnya boleh berdiri. Terima kasih ya melatih atas mau menjadi dirijen ya. Boleh yang lainnya duduk ya. Nah, dari Bangun Pemudi Pemuda ini ya, siapa yang tahu makna lagunya? Yuk acungkan tangan, siapa yang berani? Boleh Risna? Kaum muda memiliki kewajiban mempertahankan bangsa yang berdaulat. Oke, kaum muda berkewajiban untuk bangsa yang berdaulat. Ada lagi siapa yang tahu makna dari lagu ini? Oke, Rijal. Makna lagunya itu pemuda-pemudi Indonesia sebagai penerus bangsa dan negara supaya tak pernah menyerah dan selalu memiliki keinginan untuk maju. Oke, jadi pemuda-pemudi bangsa ini harus tidak mudah menyerah ya. Harus biar bagaimana caranya nih Indonesia menjadi negara yang maju. Oke, capaian pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini ya, yang akan kita pelajari adalah peserta didik mampu menganalisis periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar Indonesia, menganalisis perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
menunjukkan sikap demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada era keterbukaan informasi, menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, serta merumuskan solusi atau permasalahan tersebut. Nah, adapun ya di sini tujuan pembelajarannya ya. Kita nih hari ini mau belajar apa sih? Punya tujuan apa nih? Nah, ini tujuan pembelajarannya. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini ya, kalian peserta didik diharapkan dapat menerapkan ya perilaku demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada era keterbukaan informasi dengan rasa penuh tanggung jawab ya. Nah, ini ada profil pelajar Pancasilanya ya, karena kita kan kurikulum merdeka ya, jadi harus ada profil pelajar Pancasila. Ada 4 profil yang akan kalian pelajari, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif ya. Anak-anak, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, perubahan tersebut itu sudah dilakukan oleh seluruh anggota MPR. Pastinya atas persetujuan dari warga negara Indonesia ya. Karena ada perubahan tersebut, otomatis kan warga negara Indonesia itu menginginkan yang lebih baik ya. Nah, makanya mereka terus melakukan pendapat-pendapat. Nah, oleh karena itu ada sangkut pautnya dengan materi hari ini. Materi hari ini kita akan mempelajari tentang penerapan perilaku demokratis ya dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada era keterbukaan informasi. Jadi ada kaitannya ya antara minggu yang lalu yang sudah kalian pelajari dengan hari ini. Jadi kalian tidak tidak tahu sama sekali gitu kan ya. Jadi kalian sudah punya nih basicnya gitu kan di minggu yang lalu. Nah, sekarang kita akan bahas lagi yang lebih konkretnya ya. Nah, ini sebelum kita memulai pelajaran gitu kan ya, Ibu ada soal pemantik. Soal pemantik ini sejauh mana sih gitu kan ya kalian mengerti tentang materi hari ini ya yang berkaitan dengan demokratis ya. Ini ada soal pemantiknya nih. Yang pertama ya, mengapa tidak mudah mengimplementasikan perilaku demokratis secara ideal di dalam negara yang penduduknya beragam? Coba ada yang bisa jawab? Ada yang tahu? Boleh Risti, jawabannya apa? Kenapa penduduk Indonesia selalu berbeda pendapat sehingga memicu perdebatan? Oke, karena di Indonesia itu warga negaranya ya banyak ya, jadi selalu memicu perdebatan. Kayaknya kalian udah hebat-hebat nih ya, udah mengerti gitu kan ya materi kita hari ini gitu kan, tinggal Ibu menambahkan saja ya. Oke. Baik anak-anak, nah hari ini Ibu akan mengadakan dulu pretest ya sebelum kita masuk ke pembelajaran. Nah di sini ada assessment ya kognitif. Nah ini ada link ya yang bisa kalian akses di handphone kalian. Itu berisikan soal ya. Ada 10 soal yang harus kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakannya. Silahkan dibuka sekarang di handphonenya masing-masing. Udah bisa diakses? Silahkan diisi ya. Nanti nilainya akan muncul di akhir ya. Jadi setelah kalian nanti di akhir akan ada post test juga ya. Jadi biar Ibu tahu nih sampai mana nih kalian mengerti tentang materi hari ini ya. Sudah selesai anak-anak mengerjakan asesmen kognitifnya, pretestnya? Sudah ya. Nah sekarang kita lanjut ya ke materi dulu ya. Nah hari ini kita akan mempelajari tentang makna demokrasi dan perilaku demokratis pada era keterbukaan informasi ya. Nah anak-anak ini ada gambar apa nih? Tadi kalian sudah menyebutkan ada musyawarah. Terus kalau di dalam musyawarah ada apa? Biasanya ada hal apa? Apa Gina? Berpendapat. Apakah Gina pernah berpendapat? Pernah. Dalam hal apa? Dalam diskusi musyawarah kalau lagi sama kelompok. Oke, diskusi kalau lagi sama kelompok, diskusi Bu, ini yang terbaiknya yang mana gitu kan. Oke, pinter-pinter ya. Nah, di sini dalam lingkup negara ya, apabila telah melaksanakan pemilihan umum secara jujur dan adil serta memberikan kebebasan berpendapat ya. Nah, berarti nilai-nilai demokrasi ini telah
diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara baik ya. Nah selanjutnya, di sini ada perilaku demokratis juga ya. Jadi seseorang dikatakan berperilaku demokratis apabila dirinya gitu kan ya menghargai keberadaan dan bersikap santun gitu ya kepada orang lain. Kalian sopan santunnya dipakai ya gitu kan ya kepada orang terutama yang lebih tua juga. Kepada sesama juga kalian harus bersikap sopan santun ya. Anak-anak, nah tadi penjelasan tentang makna demokratis ya dan perilaku demokratis yang harus diterapkan kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah sekarang Ibu akan membentuk kalian ya menjadi 10 kelompok ya. Jadi 10 kelompok ini kalian berdua-berdua ya nantinya berpasangan gitu kan ya. Nah membahas apa? Nah kita akan membuat project ya. Kita akan membuat produk. Nah projectnya apa? Nah di sini adalah kita akan membuat tentang mading demokrasi dan video orasi demokrasi. Nah, di sini sebelumnya Ibu akan membagi dulu kalian kelompok ya. Nah, Ibu akan tentukan ya kelompok-kelompoknya ya. Yang pertama adalah Gina dan Nabila, yang kedua Nur Ajijah dan Akbar, yang ketiga kelompok 3 ya Ardelia dan Yohana, Esja dan Lisna, dan yang terakhir adalah Fatwa dan Amelia. Kenapa sih Bu dibentuknya 10 kelompok gitu kan ya? Pasti kalian bertanya-tanya. Nah hari ini kita akan membuat proyeknya berkaitan dengan OSIS ya, karena kita kan kemarin baru pemilihan OSIS ya. Siapa ketua OSISnya? Ada yang tahu? Siapa? Ketua OSISnya? Melati ya. Nah karena kemarin kita habis pemilihan OSIS, nah jadi Ibu ingin ya kalian itu membuat proyek ya berkaitan dengan bidang-bidang yang ada di OSIS. Bidang-bidang di OSIS itu ada 10. Nah makanya Ibu menugaskan kalian ya menjadi 10 kelompok ya. Jadi satu kelompok satu bidang ya. Nanti kalian boleh memilih bidangnya ya. Nanti Ibu akan bagikan di sini ada bidang-bidang OSIS ya. Nah ini ada 10 bidang OSIS ya yang akan kalian kerjakan menjadi proyek mading demokrasi. Nah di sini tugasnya adalah kalian menyampaikan pendapat kalian ya untuk bidang tersebut biar bidang tersebut lebih maju lagi gitu kan ya. Dan sarannya dari kalian itu apa sih buat OSIS gitu kan ya, buat kebaikan OSIS ke depannya ya. Mengerti? Ada yang mau bertanya dulu sampai sini? Mengerti ya? Jadi kalian nanti dibagi menjadi 10 kelompok. Oke? Kalau seperti itu kalian boleh duduk per kelompok. Silahkan. Sudah ya? Sudah berpasangan duduknya? Nah, di sini ada contoh nih, mading demokrasi ya. Nah, di sini Ibu akan membagikan ya. Di sini ada LKPD-nya ya. Ada LKPD tentang contoh mading demokrasi ya. Terus di sini juga ada bagaimana tata caranya kalian membuat mading ya. Dan selanjutnya ya, karena kita kan ada 2 nih proyeknya ya. Selain mading, kalian juga akan membuat video orasi ya, video orasi demokrasi. Nah, video orasi tersebut ya nanti kita akan tampilkan di pertemuan berikutnya ya. Jadi hari ini kita fokuskan dulu kepada mading demokrasi. Nah, ini ya kita sepakati ya. Kalian membuat videonya itu ya di luar jam pelajaran ya. Ibu kasih waktu 2 hari ya untuk melakukan syutingnya ya. Nah nanti video tersebut kalian tautkan gitu kan ya dengan IG Ibu ya, nama IG Ibu dan IG sekolah ya. Atau misalnya Bu, kalau misalnya dengan YouTube boleh nggak? Boleh sekali ya. Nanti linknya share ke Ibu ya. Jadi 2 hari kalian nanti membuat videonya, langsung kalian tautkan dengan IG Ibu atau melalui YouTube boleh ya, nanti dikumpulkan ke Ibu. Baru nanti pertemuan berikutnya kalian presentasi tentang video orasi demokrasi. Mengerti? Mengerti ya? Ada yang mau bertanya dulu? Mengerti ya? Jadi sekarang madingnya kalian tuangkan dulu di dalam tulisan kalian ya, nanti baru dipresentasikan pertemuan berikutnya.
Nah, Ibu sudah menyiapkan nih ya bahan-bahannya. Ada kertas berwarna ya, terus ada pensil spidol gitu kan ya, alat tulis dan double tip dan lainnya ya. Nanti Ibu akan bagikan. Jadi kalian tugasnya adalah membuat pendapat ya dan saran ya kepada bidang-bidang yang ada di OSIS. Nah, tadi bidangnya kan ada 10 ya. Kelompok 1 mau milih bidang apa? Boleh kalian pilih kelompok 1. Bidang keimanan dan ketakwaan. Oke, boleh. Kelompok 1 bidang keimanan dan ketakwaan ya. Yang kedua ya, kalian sudah duduk per kelompok ya. Ibu akan bagikan LKPD-nya dan peralatan tulisnya ya. Boleh? Nah, nanti kalau misalnya kurang kertasnya boleh minta lagi ke Ibu ya. Nah, silakan tuangkan ya pendapat kalian ya, saran kalian untuk bidang-bidang OSIS yang sudah kalian pilih ya. Fatwa sama Melia bisa? Bisa. Oke, ini apa? Kalian bidang apa ya? Oke, ini pendapatnya ya. Oke, kalian sudah ini berdiskusi gitu kan ya. Nah, jadi kalian udah tahu pendapat apa yang akan nanti kalian sampaikan sama sarannya ya. Oke, bagus ya. Lisna sama Yohana gimana? Udah bisa? Oke, oh dihias-hias ya, bagus ya. Oke, kreatif ya. Jadi di sini udah ada. Lisna bagian apa? Pendapatnya. Oke, Yohana berarti bagian sarannya ya, bagus ya. Kalian bidang apa? Oke, komunikasi dalam berbahasa Inggris ya, bagus ya. Lanjutkan lagi ya, nanti tempel ya. Gimana anak-anak? Udah selesai? Bagus ya. Nah, sekarang tugasnya nih di sini ada mading demokrasi yang udah Ibu sediakan. Kalian nanti ya menempelkan sarannya apa, pendapatnya apa, tapi sebelum nempel di sini ada kaki-kaki ya di bawah ini di lantai ya. Nanti kalian loncat-loncat dulu ya, sambil games dulu lah ya, sambil biar digerakkan badannya ya. Nah, nanti loncat-loncat dulu, nanti setelah itu baru tempelkan saran dan pendapat kalian. Boleh kita mulai dari kelompok sebelah kanan dulu, silakan. Kelompok Keke dan Mara ya, silakan boleh ditempel saran dan pendapatnya. Ya, loncat dulu sebelumnya. Oke. Ya. Nah. Boleh. Ya, bagus. Boleh. Mara, silakan. Boleh kelompok selanjutnya? Ambil paper pen ya. Dari dulu ya. Oke. Bagus ya. Nah, sudah semua ya kelompok menempelkan saran dan pendapatnya ya. Nah, ini sudah komplit ya mading demokrasinya berkaitan dengan bidang-bidang OSIS ya. Nah, nanti hasil dari tulisan-tulisan kalian ya akan dipresentasikan pertemuan berikutnya ya dengan video orasi demokrasi ya. Anak-anak udah semua ya kalian menempelkan per kelompok saran dan pendapatnya ya. Nah, itu udah jadi mading demokrasi. Mading demokrasi ini nanti akan Ibu tempel di mading sekolah ya, supaya anak-anak OSIS tahu ya apa sih gitu kan ya yang dibutuhkan nih pendapatnya dari warga sekolah, sarannya supaya mereka lebih baik ya ke depannya gitu kan ya, dari program-program kerjanya gitu kan ya di bidang OSIS-nya ya. Nah, setelah kalian membuat mading demokrasi ini, langsung kalian nanti ya di luar jam pelajaran yang tadi sudah dijelaskan membuat video orasi demokrasi ya. Nah, pelajaran hari ini dicukupkan sekian ya. Sebelum Ibu mengakhiri, ada yang mau memberi kesimpulan pelajaran hari ini apa? Boleh Rijal, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kita harus berani berpendapat di dalam musyawarah, akan tetapi tetap dengan bahasa yang santun dan argumen yang jelas dan kuat. Oke, kesimpulannya kita harus berani berpendapat, tapi harus dengan argumen yang baik ya, dengan bahasa yang sopan. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan ya bahwa demokrasi itu gitu kan ya, cara berpikir kita gitu kan ya, bersikap dan bertindak gitu kan ya,
yang menilai sama hak dan kewajiban itu harus seimbang gitu kan ya. Nah, di sini baik kepada diri kita maupun kepada orang lain, apalagi kita kalau dalam berpendapat juga kan ya, yang sudah Ibu tadi jelaskan, kita harus berkata dengan sopan, nggak boleh kasar ya. Udah gitu kalau berargumen juga harus punya informasi yang kuat, jangan berita-berita hoax kita sampaikan ya. Nah, ini kesimpulannya. Nah, sekarang nih coba kita merefleksi dari hasil pembelajaran hari ini setelah kalian membuat proyek mading. Coba nih di sini ada nih ya, apa yang membuatmu tertarik dengan pembelajaran pada hari ini? Coba siapa yang mau menjawab? Boleh jawab? Yang membuat tertarik adalah kemudian tadi waktu membuat mading. Oke, waktu membuat mading gimana membuat madingnya? Membuat madingnya beragam, terus waktu menempelkannya yang seru. Seru ya, loncat-loncat dulu. Iya. Oke ya. Terus di sini apa sih kendala kalian ketika pembelajaran proyek? Siapa yang mau menyampaikan kendalanya dalam membuat proyek hari ini mading? Boleh melatih? Kita harus berpikir keras. Oke, berpikir keras. Sama pendapatnya. Oke, berpikir kritis ya. Aduh, apa nih ya gitu pendapatnya dan sarannya gitu kan, supaya tidak menyinggung gitu ya perasaan OSIS juga ya. Oke ya. Saran dan kritik cara mengajar guru di kelas, siapa nih yang mau berpendapat, yang mau menilai Ibu nih ketika ngajar di kelas? Boleh? Oh, Risti, silakan Risti, gimana nih? Belajarnya seru, terus tadi juga pas mau nempelin ke madingnya kan ada games dulu, jadi nggak ngebosenin buat kita buat kayak belajar gitu, jadi ada gamesnya gitu, jadi nggak ngebosenin. Oke, terima kasih Rizky. Tapi ibunya udah bagus belum? Udah bagus Oke. banget. Ya, oke, dapat nilai plus nih dari ibu. Beri tepuk tangan dulu buat kalian. Oke, nah kalian semua sudah mendapatkan materi dari ibu gitu kan ya, kalian udah membuat mading. Nah, ibu beri motivasi ya kepada kalian, jangan bosen-bosen gitu kan ya untuk berpendapat gitu kan, apalagi itu hal yang baik gitu kan ya. Kalian harus tetap semangat belajarnya, apalagi nanti gitu kan ya, setelah ini kalian akan membuat video orasi ya di luar jam pelajaran gitu kan ya. Jadi nanti jangan lupa video tersebut tautkan kepada Instagram ibu, Instagram sekolah, atau dengan YouTube juga boleh ya. Waktunya 2 hari ya. Nah, itu harus tetap semangat ya, gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mati Abdidia dari kelas 11 akuntansi. Di sini saya akan mengasih saran dan pendapat untuk OSIS di bidang keterampilan dan kreativitas. Untuk sarannya, lebih meningkatkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siap. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Rijal pimpin doanya. Sikap. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Nah, Ardelia hadir. Bunga hadir ya. Yohana. Oke, alhamdulillah hadir semua ya hari ini ya. Masya Allah ya, berarti kalian sudah menjaga kesehatan dengan baik. Ya, beri tepuk tangan dulu buat kalian semua ya. Oke. Nah, sebelum belajar ya, angka baiknya, yuk kita periksa dulu nih kerapihannya. Bagaimana? Coba berdiri semuanya. Apakah sudah rapi pakaiannya? Nah ya, ini pakai baju apa ini? Pramuka ya, bagus sekali ya. Oke, kelasnya sudah bersih? Sudah. Oke, boleh duduk kembali. Anak-anak, untuk meningkatkan semangat kita hari ini, Ibu punya yel-yel
ya. Kalau nanti ibu bilang siapa kita, jawabannya pemuda Indonesia sambil mengepakkan tangan ya. Siap? Siap. Oke, kita coba. Siapa kita? Pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia. Siapa kita? Pemuda Indonesia. Silakan ya, tapi kalian tetap semangat ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari ya tentang masih sama ya sama minggu yang lalu capaian pembelajarannya. Peserta didik mampu menganalisis periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar Indonesia, menganalisis perubahan Undang-Undang Dasar. Terus di sini juga ada menunjukkan sikap demokratis ya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada era keterbukaan informasi, menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara serta merumuskan solusi dan permasalahan tersebut. Nah, di sini juga ada tujuan pembelajarannya ya. Selama melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, peserta didik diharapkan dapat menerapkan perilaku demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada era keterbukaan informasi dengan rasa penuh tanggung jawab ya. Nah, adapun profil pelajar Pancasila yang akan kalian pelajari tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong ya, bernalar kritis dan mandiri kreatif ya. Nah, minggu yang lalu gitu kan ya, kalian sudah mengerjakan proyek apa? Mading demokrasi ya. Kalian sudah menempelkan madingnya gitu kan ya dengan saran dan pendapat kalian. Nah, hari ini ya, kalian sudah mengerjakan video orasinya. Sudah kan? Sudah. Ya, sudah disalurkan kan ke IG Ibu ya. Kemarin Ibu lihat sangat luar biasa videonya, bagus-bagus ya. Nah, hari ini kalian akan mempresentasikan baik hasil dari mading maupun dari videonya ya. Nah, nanti kalian akan bisa memberikan masukan kepada kelompok yang tampil ya. Nah, ada pertanyaan pemantik nih dari Ibu ya. Pertanyaan pemantiknya ya, coba siapa yang masih ingat nih minggu yang lalu kan kita udah belajar tentang demokrasi. Nah, apa sih yang dapat kalian lakukan sebagai warga negara gitu kan ya di dalam menerapkan atau mengimplementasikan demokrasi di Indonesia? Coba siapa yang mau menjawabnya? Boleh Mani? Memberikan ide. Memberikan ide, betul sekali ya. Jadi tadi saran, pendapat, ide-ide gitu kan ya bisa kalian curahkan ya. Apalagi kalau di kelas kan terkadang suka ada aja gitu kan ya permasalahan. Nah, harus dimusyawarahkan dengan mengeluarkan pendapat yang baik ya. Anak-anak, nah sekarang duduknya berkelompok lagi sesuai dengan kelompok minggu yang lalu. Boleh silakan duduk berkelompok. Sudah? Duduknya sudah semua berkelompok? Oke. Nah, ya, kita akan mulai presentasi ya yang tentang mading demokrasi dan video orasi yang sudah kalian kumpulkan ke Ibu ya. Anak-anak, kelompok selanjutnya yang tampil adalah kelompoknya Fatwa dengan Amelia. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pendapat dan saran untuk OSIS di bidang sastra dan budaya. Pendapatnya itu diperlukan program kerja yang bertujuan memfasilitasi bakat dan minat peserta didik di bidang sastra dan budaya. Sarannya itu berpartisipasi dalam bidang sastra dan budaya seperti pengadaan, literasi serta karya. Dan di sini juga ada video yang kami sudah buat. Di sini kita akan menjelaskan tentang konsep dan bidang sastra dan budaya. Adapun pendapat saya yaitu
dari sastra dan budaya lebih ada lagi bahasa daerah yang digunakan untuk sekolah mungkin, dan adanya pohon literasi juga. Oke, pohon literasi ya. Oke, bagus ya. Jadi terus ada bahasa daerah Ya. digunakan ya, hari apa gitu kan ya. Oke, bagus Lydia masukannya ya. Ada lagi yang memberi masukan? Udah bagus ya kelompoknya Fatwa dan Amelia dalam berpendapat dan memberikan saran. Sekali lagi beri tepuk tangan buat kelompoknya. Baik anak-anak, setelah kalian semuanya sudah presentasi dan hasilnya sangat luar biasa ya, dari madingnya ya, kata-kata yang ada di mading itu sangat memberi masukan sekali ya kepada OSIS, dan videonya pun luar biasa, kalian membuatnya sangat kreatif gitu kan ya. Nah sekarang gitu kan ya, tadi kan minggu yang lalu sudah melaksanakan pretest ya. Nah sekarang Ibu menginginkan kalian mengerjakan post test. Jadi sampai mana nih kalian sudah mengerti tentang materi demokratis ini? Silakan dibuka, kalian bisa mengakses linknya ya. Ini sama minggu yang lalu ya, soalnya ada 10 ya. Boleh langsung dikerjakan. Itu masih waktu 10 menit ya. Sudah selesai? Sudah? Oke, boleh ditutup lagi handphonenya ya. Anak-anak, hari ini kita sudah menuntaskan semua proyek ya yang dari minggu lalu sampai hari ini kalian sudah menampilkan semuanya ya, proyeknya dari mulai mading sampai dengan video orasi. Coba kita kaitkan nih ya, nilai-nilai apa saja sih yang sudah kalian dapatkan dari proyek ini? Boleh? Siapa yang mau? Oke, Fani, silahkan. Musyawarah untuk menyusun program kerja. Oke, kalian pintar semuanya, semua ada kaitannya dengan kegiatan hari ini ya, proyek yaitu tentang demokrasi. Nah, selain itu juga kan ada ya, tujuan kita kan di sini adalah di mana kalian bisa menerapkan perilaku demokrasi. Nah, yang tadi kalian sebutkan itu kan udah bisa kalian terapkan ya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, Ibu akan memperlihatkan nih nilainya ya kepada kalian ya. Oke. Anak-anak, setelah Ibu rekap ya hasil nilai pretest kalian dan post test kalian, di sini sudah terlihat ya banyak yang tuntas, bahkan ada yang mencapai nilai 100 ya. Berarti kalian sudah mengerti gitu kan ya tentang materi makna demokrasi ini atau penerapan perilaku demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada era keterbukaan informasi. Beri tepuk tangan dong buat kalian semua, sudah nilainya cukup bagus ya, sudah melampaui KKN ya. Oke. Ya, pembelajaran hari ini sudah selesai anak-anak. Jadi kalian harus semangat di segala proyek gitu ya, jangan hanya di pembelajaran demokrasi saja, tapi di materi-materi PKN yang lainnya. Apabila ada proyek lagi, kalian harus tetap semangat ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.